Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Suhaila dengan NIM F1G1250004 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halwaléo. Hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di dalam biologi dasar, yaitu fotosintesis. Daripada berlama-lama, mari kita ke videonya. Jadi, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biokimia di mana tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri penyusun zat organik dari air dan karbon dioksida dengan bantuan energi cahaya matahari. Ini adalah dasar rantai makanan di mana tumbuhan bertindak sebagai produsen atau autotrof yang menyediakan energi untuk hampir seluruh kehidupan di bumi. Terdapat 4 tokoh yang mengungkap fotosintesis. Yang pertama, Joseph pada tahun 1771 yang menemukan bahwa tanaman menghasilkan gas yang memulihkan udara, kemudian dikenali sebagai oksigen. Yang kedua, John Ingenhousz pada tahun 1779 yang membuktikan peran cahaya matahari dan bagian hijau tumbuhan dalam produksi oksigen. Dan yang ketiga, Julius pada tahun 1860 menunjukkan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum atau tepung yang berfungsi sebagai produk penyimpanan. Dan yang terakhir, Melvin Calvin pada tahun 1940-an memetakan rangkaian reaksi pembentukan gula yang sekarang dikenal sebagai siklus Calvin. Jadi, di mana fotosintesis itu terjadi? Fotosintesis berlangsung di kloroplas, organel yang kaya klorofil atau pigmen hijau. Klorofil memiliki 2 area fungsional utama. Yang pertama, grana atau thylakoid, lokasi reaksi terang, menangkap cahaya dan menghasilkan energi ATP dan NADPH. Dan yang kedua, stomata, larutan internal di mana reaksi gelap atau siklus Calvin mengubah karbon dioksida menjadi gula. Tahap fotosintesis terbagi menjadi 2, yaitu tahap pertama, reaksi terang, di mana reaksi terang ini menangkap energi. Terjadi di membran thylakoid. Klorofil menyerap foton, memicu fotosintesis atau pemecahan H2O dan transfer elektron melalui rantai transport. Produknya yaitu oksigen yang dilepaskan sebagai produk sampingan sumber energi atmosfer. Lalu energi ATP dan NADPH. ATP dan NADPH menyimpan energi dan elektron yang diperlukan untuk sintesis gula pada tahap berikutnya. Tahap 2 yaitu reaksi gelap atau siklus Calvin terbagi menjadi 3, yaitu karbon fiksasi, reduksi, dan regenerasi yang terjadi di stomata dan berjalan tanpa memerlukan cahaya langsung, tetapi bergantung pada ATP dan NADPH dari reaksi terang, di mana karbon fiksasi ini merupakan tempat CO2 diikat ke RuBP, dan reduksi di mana molekul 3-PGA diubah menjadi 3G3P menggunakan ATP dan NADPH. Lalu yang terakhir, regenerasi, di mana sebagian G3P dikembalikan untuk membentuk RuBP agar siklus berulang. Hasil akhir yang digunakan tumbuhan yaitu glukosa dan senyawa organik lainnya untuk energi dan pertumbuhan. Terdapat 3 strategi adaptasi tumbuhan, yaitu C3, C4, dan CAM, di mana C3 ini merupakan adaptasi tumbuhan umum, contohnya seperti padi dan gandum, yang membentuk molekul 3 karbon sebagai produk awal fiksasi karbon dioksida.
efisien di kondisi sejuk dan lembab. Yang kedua, C4, adaptasi panas dan kering, di mana tumbuhan ini cocoknya pada jagung dan tebu, yang dapat memisahkan penangkapan karbon dioksida dan siklus Calvin secara ruang atau dua jenis sel untuk mengurangi fotorespirasi. Dan yang terakhir, CAM, yaitu tanaman yang hemat air, contohnya seperti kaktus dan nanas, di mana tanaman ini menyerap karbon dioksida pada malam hari dan menutup stomata siang hari untuk meminimalkan kehilangan air. Lalu, apa yang mempengaruhi laju fotosintesis? Terdapat beberapa faktor lingkungan yang menentukan seberapa cepat fotosintesis berjalan. Yang pertama itu intensitas cahaya, di mana semakin optimal intensitas cahaya, semakin cepat lajunya, hingga mencapai titik jenuh. Yang kedua, konsentrasi karbon dioksida. Ketersediaan bahan baku di udara mempengaruhi produktivitas hasil. Dan yang ketiga, suhu, yang mempengaruhi kerja enzim penunjang fotosintesis. Jika suhu terlalu ekstrim, kerja enzim akan terganggu. Dan yang terakhir, ketersediaan air. Kekurangan air dapat menyebabkan stomata menutup, sehingga pasokan karbon dioksida terhambat. Lalu, kenapa fotosintesis itu sangat penting oleh kehidupan? Karena fotosintesis itu penyedia oksigen, di mana fotosintesis menghasilkan oksigen yang krusial untuk respirasi organisme aerobik, termasuk manusia. Yang kedua, fotosintesis itu pengikat karbon. Tumbuhan menyerap karbon dioksida, membantu mengurangi gas rumah kaca dan pemanasan global. Dan yang terakhir, merupakan dasar rantai makanan. Sebagai produsen primer, tumbuhan menyediakan energi atau karbohidrat bagi herbivora dan seluruh jaringan tropik. Jadi teman-teman, intinya itu fotosintesis bukan hanya sekedar proses kimia pada tumbuhan, melainkan pondasi utama bagi rantai makanan dan regulasi iklim global melalui penyerapan karbon dioksida. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're